Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di matematika peminatan semester 2 ini materinya adalah vektor. Di sini KD yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antara vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Yang akan kita pelajari adalah dimensi 2 atau kita kenal nanti sebagai dimensi bidang, dan dimensi 3 atau nanti dimensi ruang. Yang bagian 4.2 KD 4.2 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, silakan nanti kalian baca konsep skalar dan vektor. Saya akan langsung ke pengertian skalar dan vektor. Bahasa mudahnya, skalar itu adalah bilangan. Kalau di sini dituliskan, skalar itu besaran yang cukup dinyatakan dengan besarnya saja, tidak bergantung pada arah. Skalar, jadi ini 20, 5, 80, 30, itu yang dimaksud sebagai skalar. Nah, untuk belajar vektor, sebenarnya vektor itu enak. Garis, kalian mengenal toh garis itu? Garis itu sebenarnya terus menerus tanpa ada batasnya. Yang kita lihat hanyalah ruas garis terbatas. Jadi ruas garis itu terbatas kalau garis itu tak terbatas terus menerus. Nah, sementara vektor itu adalah ruas garis tetapi punya arah. Jadi begitu. Bahasanya seperti ini. Ada ruas garis, kalau vektor itu ya cuma sekian ini. Kalau mau lebih panjang ya silahkan. Berarti nanti namanya berbeda. Nah, di sini diartikan bahwa vektor adalah besaran yang bergantung pada arah. Jadi bahasanya adalah ruas garis yang punya arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana di sini adalah ruas garis yang memiliki panjang. Panjang garis dapat diukur menggunakan penggaris yang menunjukkan sebagai panjang vektor. Nanti di sini P disebut sebagai titik pangkal, Q sebagai titik ujung. Dengan pemberian nama kita tulis dengan huruf kapital PQ, dikasih tanda anak panah dan tidak boleh dibalik. Artinya vektor PQ seperti ini adalah pangkalnya di P, ujungnya di Q. Nah, nanti kalau anak panahnya di P, berarti vektornya adalah QP. Saya ulangi lagi, kalau nanti anak panahnya di P dan pangkalnya di Q, berarti menjadi vektor QP. Atau nanti kalian bisa menuliskan vektor ini dengan huruf kecil tebal atau huruf biasa tapi ada tanda panah di atasnya seperti ini. Ini cara penulisan vektor. Nah, sekarang kita ke ruang vektor. Apa sih itu ruang vektor? Jadi ruang vektor itu adalah penyajian vektor di dimensi berapa. Nanti ditulis sebuah vektor di R indeks n dinyatakan oleh n bilangan terurut. Vektor di R3 artinya itu dia terletak di dimensi 3, mempunyai 3 komponen yaitu X, Y, dan Z. Sementara vektor di R2 itu vektor yang terletak di suatu bidang datar, bidang 2, yaitu komponennya nanti X dan Y. Gitu, cukup mudah nanti kok. Mungkin di sini kita akan belajar belum ke ruang vektornya, baru mengenal vektor. Tadi dikatakan bahwa vektor adalah ruas garis yang punya arah. Garis yang hanya bisa kita lihat dengan mata tanpa diperpanjang. Kalau definisi garis kan sebenarnya sekali lagi dia tak terbatas, tapi hanya bisa kita lihat ruas garisnya saja. Nah, di sini ada vektor U dan V. Dapat kita lihat di sini arahnya itu sama-sama mengarah ke pojok sana.
Kalau bahasanya arahnya sama itu adalah ketika kita ukur dengan busur derajat, kalau ini kita buat sumbu mendatar, pasti derajatnya sama. Nah, itu yang dimaksud sebagai arah yang sama. Dan kalau kita ukur dengan penggaris, semisal vektor U ini panjangnya 2 satuan, maka vektor V ini panjangnya juga 2 satuan. Jadi, nanti kita mengenal yang pertama yaitu kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan V disebut sama jika ada dua syaratnya. Yang pertama, mempunyai panjang sama. Yang kedua, arahnya sama. Nah, lihat di sini vektor V. Kalau kita lihat ini panjangnya sama dengan vektor U maupun vektor V, tetapi arahnya berbeda. Sekali lagi, untuk menentukan arah dapat kita tentukan dengan membuat garis mendatar, lalu kita letakkan busur derajat. Nah, yang kedua ada penjumlahan vektor. Oh ya, yang tadi karena arahnya berbeda maka vektor V tidak sama dengan vektor V. Nah, untuk yang kedua, menjumlahkan vektor. Menjumlahkan vektor ada dua cara. Yang pertama adalah aturan segitiga. Yang kedua aturan jajar ginjang. Di sini ada vektor U dan vektor V. Mau saya jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Jadi cara menjumlahkan, namanya saja aturan segitiga, berarti kita akan membuat sebuah segitiga. Dengan catatan, ujung dan pangkal dari dua vektor tersebut harus bertemu. Ujung vektor U bertemu dengan pangkal vektor V, atau sebaliknya. Ujung vektor V bertemu dengan ujung vektor V bertemu dengan pangkal vektor U. Itu bisa. Jadi kita buat vektor U ini, vektor V melanjutkan di sini. Maka vektor U tambah V adalah segitiga yang sisi ketiga agar terbentuk suatu segitiga. Nah, maka di sini kan tadi U datar, V adalah tegak. Supaya membentuk segitiga, maka kita butuh satu sisi ini. Nah, satu sisi yang terakhir ini yang disebut U tambah V. Cukup mudah ya. Sementara untuk aturan jajar ginjang, kalau aturan segitiga pangkal harus bertemu dengan ujung, atau ujung harus bertemu dengan pangkal. Kalau di aturan jajar ginjang, pangkal kedua vektor harus ditemukan, harus berhimpit. Vektor U dan V kita himpitkan. Untuk membuat jajar ginjang kita butuh bantuan garis yang sejajar dengan U dan garis yang sejajar dengan V. Dan hasil vektor U ditambah vektor V adalah dengan menarik diagonal yang ditarik dari titik pangkal vektor U dan vektor V. Inilah hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Nah, pengurangan itu sebenarnya sama, karena pengurangan itu kan sebenarnya penjumlahan. Tetapi vektor V-nya kita balik. Nah, gitu lah. Kalau ke sana adalah U, ke utara adalah U, maka dengan panjang yang sama, tapi kalau arahnya ke selatan, maka dia adalah vektor min U. Jadi begitu. Nah, di sini ada contoh definisi pengurangan vektor, bahwa kalau ada AB dikurangi AC, itu hasilnya adalah CB. Kita lihat di sini, AB-nya di sini adalah U dan AC-nya adalah V. Kalau kita kembalikan ke aturan penjumlahan vektor, kita ubah dulu bahwa vektor V ini kita rubah menjadi min vektor V. Jadi U min V, vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U ditambah min vektor V. Vektor V ke arah, semisal ini arah utara, maka min V arahnya adalah ke selatan, atau CA jadinya min V.
Berarti kan kita punya U tambah min V, kalau kita lihat adalah CA, vektor CA ditambah vektor AB, maka menghasilkan adalah CB. Begitu kalau penjumlahan. Tapi kalau mau dikerjakan dengan pengurangan, silakan karena enak sekali. Hampir sama dengan aturan jajar genjang. Bedanya kalau aturan jajar genjang adalah digunakan untuk operasi penjumlahan. Di pengurangan ini cukup kedua pangkal kita satukan, terus kita buat sisi ketiga agar membentuk segitiga. Itulah hasil dari vektor U dikurangi vektor V, dengan catatan ujungnya harus mengarah ke vektor yang bertanda positif, yaitu vektor U. Untuk yang keempat adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi perkalian vektor dengan 2, 3, 4. Kalau bilangan itu positif, maka dia diperpanjang. Mohon maaf, jika bilangan itu positif dan lebih dari 1, maka bilangan itu vektor itu diperpanjang searah. Jika negatif berarti dibalik, diperpanjang berlawanan arah. Di sini sudah ada tulisannya, searah kalau positif, berlawanan arah kalau negatif, begitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Saya punya vektor A, arahnya ke sana, vektor B ke sana. Disuruh mencari pengurangan vektor A dan vektor B. Alternatif penyelesaian di sini menggunakan aturan penjumlahan. Berarti B kita ubah dulu menjadi min B. Jadi A min B sama dengan A plus min B. Ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor min B. Pangkal vektor min B kan di sini berarti nanti. Nah, maka hasilnya adalah tinggal kita hubungkan saja. Atau nanti bisa kalian satukan di sini pangkal B disatukan dengan pangkal A. A min B berarti adalah segitiga yang terbentuk dari dua vektor ini. Nah, ini sih. Kalau kita ukur nanti hasilnya pasti sama. Silahkan ini nanti dipahami. Oh, ini ada 3A, berarti kalau A ini semisal 1 cm, maka vektor 3A itu adalah 3 cm. Sekian, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.